Good to Great. Good adalah musuh dari great. Kalau kita sudah nyaman dengan good, maka kita akan susah sekali untuk menjadi great. CD audio ini adalah base dari buku Good to Great karangan James Collins. Buku ini adalah mendapatkan gelar sebagai buku yang terbaik di dunia versi Asosiasi Manajemen Amerika yang saya bawakan secara bebas. Berdasarkan penelitian dari James Collins, ada 1.435 perusahaan sejak mulai tahun 1965 sampai 1995, akhirnya ditemukan 11 perusahaan yang pertumbuhannya minimal 3 kali lipat dibanding market selama 15 tahun berturut-turut. 11 perusahaan ini adalah Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens, dan Wells Fargo. Perusahaan yang sangat mengesankan ini sebagai perbandingan dengan perusahaan yang lain. Apabila kita invest di perusahaan yang 11 ini, $1 di tahun 1965, maka nilai saham $1 ini akan menjadi $471 di tahun 2000. Atau mengalami kenaikan 471 kali lipat, sedangkan rata-rata market hanya naik 56 kali lipat. Misal, apabila kita invest di salah satu perusahaan tadi, yaitu Walgreens, perusahaan ini berhasil mengalahkan Intel 2 kali lipat, bisa mengalahkan hasil apabila kita invest di General Electric 5 kali lipat, bisa mengalahkan apabila kita invest di Coca-Cola 8 kali lipat, dan mengalahkan market secara umum 15 kali lipat. Setelah dilakukan penelitian, lebih dari 15.000 jam kerja untuk menyelesaikan proyek ini, akhirnya Jim Collins menyimpulkan, ada beberapa hal yang menjawab kenapa perusahaan-perusahaan ini tumbuh begitu dahsyatnya, sedangkan perusahaan yang lain hanya biasa-biasa saja. Beberapa hal ini disimpulkan, yaitu adanya 1. Leadership level 5. Apa yang dimaksud leadership level 5? Nanti akan kami jelaskan. Yang kedua adalah pentingnya orang terlebih dahulu baru menentukan apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat dahsyat ini selalu konfront menghadapi kenyataan, walaupun kenyataan tadi brutal, tanpa kehilangan iman bahwa dia akan besok menjadi apa. Yang keempat, perusahaan-perusahaan yang sangat dahsyat ini mereka mempunyai konsep landak, konsep yang sangat-sangat sederhana dalam 3 lingkaran. Maksudnya apa? Nanti akan kami jelaskan. Kemudian yang kelima, adanya kebiasaan atau budaya disiplin. Yang keenam, adanya teknologi yang mempercepat. Kemudian yang ketujuh, adanya momentum yang membuat perusahaan yang dahsyat ini tetap dahsyat atau bahkan menjadi lebih dahsyat lagi. Sekarang mari kita bahas level 5 leadership. Apa yang dimaksud dengan level 5 leadership ini? Level pertama leadership menurut Jim Collins adalah adanya individual yang sangat-sangat tinggi kemampuannya. Dia sangat-sangat produktif, sebenarnya karena bakatnya dia, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja yang bagus, dia mempunyai hasil yang sangat-sangat bagus. Tapi hanya individual. Level yang kedua adalah contributing team member, yaitu di mana individual tadi mempunyai kesempatan untuk bekerja sama di dalam satu grup yang objektifnya sama dan kerja efektif, sehingga dalam satu hal akhirnya mereka mencapai goalnya. Level 3 adalah kompeten manager. Ini adalah sekumpulan orang yang diorganisasi dengan sangat-sangat baik dan mereka efektif dan efisien menuju ke arah goalnya mereka. Goal yang sudah ditentukan dengan adanya kompeten manager, goalnya dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan level 4 tentang leader, yaitu adalah adanya effective leader. Maksudnya apa effective leader ini? Effective leader ini dia adalah leader yang sangat-sangat dahsyat, dia komitmen dan dia sangat jelas sekali tujuannya apa. Dengan adanya orang ini terjadilah standar yang luar biasa sehingga semua orang yang di bawahnya dia tertarik untuk mengikuti effective leader ini untuk mencapai goalnya. Yang dimaksud dengan level 5 leader itu adalah leadernya di sini adalah membangun kejayaan, membangun kedahsyatan dengan kombinasi antara kesederhanaan atau istilahnya low profile, high profit, yaitu kombinasi antara dua, personal humility atau kesederhanaan secara pribadi dan keinginan profesional yang sangat-sangat kuat. Inilah yang dimaksud level 5
leader. Bedanya apa level 5 dengan level 4? Level 4 juga para pekerja menjadi leader, perusahaannya juga menjadi dahsyat dan sukses luar biasa. Tetapi biasanya yang level 4 leader ini ketika dia keluar, perusahaannya jadi hancur karena tergantung hanya satu orang tadi. Dengan level 5 leader atau level 5 eksekutif ini yang sangat-sangat dahsyat, dia sangat-sangat perhatian terhadap bagaimana perusahaan ini berlangsung lama sekali dengan atau tanpa dia. Jadi kuncinya di sini dari 11 perusahaan ini yang dianalisa oleh Jim Collins, ternyata ada yang menarik. Temuan-temuan yang menarik tentang pemimpin di sini, ternyata pemimpinnya mereka adalah rendah hati dan siapapun yang menggantikan mereka ternyata terset satu kondisi yang membuat perusahaan tadi tetap dahsyat. Kenyataan yang menarik dari perusahaan Good to Great Company ini, perusahaan yang sangat-sangat dahsyat ini, dari 44 CEO yang pernah menduduki jabatan di tempat mereka, ternyata hanya ada 2 yang datang dari luar. 42 adalah datang dari dalam. Temuan yang menarik lagi adalah ternyata tidak ada hubungan yang sistematis antara executive compensation dengan proses bagaimana perusahaan tadi menjadi good, menjadi great. Betul sekali, presiden direktur atau CEO dari perusahaan tadi pasti mereka kerja untuk mendapatkan uang juga. Dan ternyata bukan hanya hal itu saja, karena tidak ada hubungan yang signifikan tentang jumlah gajinya atau jumlah kompensasinya dengan prestasinya. Ini menarik untuk dilanjutkan pada titik kedua atau hal kedua yang membuat perusahaan tadi jadi good to great. Dijelaskan oleh Jim Collins, yang paling penting banyak sekali orang mempunyai persepsi yang salah, yaitu mengatakan bahwa manusia adalah aset dari perusahaan. Dikatakan Jim Collins itu salah, yang benar adalah orang yang tepat atau manusia yang tepatlah adalah aset dari perusahaan. Di good to great, perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat dahsyat, mereka bukan mulai dari visinya kemana terlebih dahulu. Ternyata mereka mulai dari menemukan orang yang tepat lebih dulu. Seperti ibaratnya ketika kita mau naik bis dan mau berpergian. Daripada kita menentukan tujuan, kita mau pergi kemana, kalau di perusahaan Good to Great ini, dia cari orang-orang yang tepat dulu, dimasukkan ke dalam bis, terserah bisnya mau dibawa ke mana oleh orang-orang yang tepat tadi. Dan sistem reward and punishment-nya itu bukan dibuat untuk membuat bagaimana orang yang salah akhirnya mereka bisa jadi benar. Ini kelemahan banyak sekali perusahaan yang dimana kita membuat sistem kompensasi reward and punishment-nya serta aturan-aturan main untuk membuat orang-orang yang salah menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang tidak produktif menjadi produktif. Dikatakan oleh Jim Collins, apabila perusahaan kita masih membutuhkan sistem-sistem untuk mendisiplinkan orang, berarti perusahaan tadi bukan perusahaan yang besar karena mereka punya banyak orang yang salah di dalam bisnya. Sistem kompensasi bukan digunakan untuk membuat orang yang baik menjadi benar, melainkan digunakan untuk membuat orang yang benar supaya tertarik masuk ke dalam bis dan bertahan di dalam bis. Jadi prinsip siapa orangnya, baru visinya kemana, ini diterapkan sangat-sangat detail di perusahaan 11 perusahaan yang sangat-sangat hebat ini tadi. Jadi prinsipnya di sini, it is who you pay, not how you pay them. Kalau orangnya memang dahsyat, memang betul-betul dahsyat, betul mereka kerja tetap cari uang sekali lagi. Tapi walaupun mereka tidak mendapatkan hasil sebesar CEO-CEO yang lain, mereka tetap membawa hasil yang luar biasa bagi perusahaan. Bahkan dari data, ternyata good to great eksekutif, mereka menerima sedikit lebih sedikit, jadi slightly less dari total cash compensation selama 10 tahun. Pada waktu masa mereka membuat perusahaan-perusahaan dari good tadi menjadi great yang luar biasa dahsyat dibandingkan perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa saja. Ditegaskan di sini, bukan berarti bahwa executive compensation itu tidak ada hubungannya dengan orang yang sukses atau perusahaan yang sukses. Tapi di sini ditegaskan bahwa pentingnya orang yang tepat. Kalau kita mendapatkan dan seorang leader, kualitas yang kedua seorang leader, dia melihat apa yang dia seharusnya menjadi. Jadi seorang leader dia mempunyai visi, mestinya saya harusnya begini. Terlepas apapun yang terjadi sekarang, dia mempunyai goal bahwa saya seharusnya seperti ini. Atau seorang leader selalu dia set a new standard. Sekarang begini, dia selalu men-set a new standard jauh lebih baik dari keadaannya yang sekarang. Yang ketiga, kualitas dari seorang leader, menurut Anthony Robbins dikatakan bahwa seorang leader akan menggather all resources to achieve the goal. Jadi dia akan memanfaatkan sumber daya, semua sumber daya. Atau leadernya adalah sangat-sangat berdaya, memanfaatkan semua sumber daya dan dia sendiri sangat-sangat berdaya untuk mewujudkan, menjadikan satu semua, untuk mewujudkan goalnya dia. Persis cocok seperti yang dikatakan oleh si Jim Stockdale ini tadi, sang jenderal
bintang 3, yang akhirnya dia selamat. Dia selalu melihat apa kenyataannya. Yes, dia dikebukin, ya dia begini, dia diisolasi. Dia melihat mestinya tidak boleh diisolasi. Mestinya dia harus bisa komunikasi. Kalau dia bisa komunikasi, maka dia akan lebih tahan dalam menghadapi pengurungan dan penyiksaan ini. Langsung dia, kalau komunikasi bagaimana? Dia melakukan cara dari huruf A sampai Z, dia melakukan dengan batu diketok. Kalau tek, spasi, tek-tek, berarti itu huruf A. Kemudian kalau tek-tek, spasi, kemudian tek-tek, berarti itu huruf B. Seperti itu dan seterusnya sampai 24 huruf, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain. Dan kemudian dia membuat sistem bagaimana dia bisa bertahan menghadapi kondisi yang dikebukin tadi. Dia selalu berpikir bahwa kalau saya dikebukin begini, saya tidak boleh berteriak, saya celaka. Saya harus juga mengeluarkan teriakan. Tapi kalau saya teriak terus, nanti saya juga celaka, saya mati. Dia mempunyai sistem. Kalau dia misalnya dikebukin sekian menit, dia baru mengatakan sesuatu hal. Setiap menit baru mengatakan sekali sesuatu hal. Jadi dia berteriak pada waktu sehingga dia bisa hidup sekian lama pada waktu dia disiksa. Jadi dia mempunyai sistem untuk bertahan hidup supaya dia tetap sadar. Nah ini dia menghadapi landak ini. Ada cerita tentang 2 hewan. Yang satu adalah rubah, yang satu landak. Rubah begitu cepat larinya. Giginya tajam sekali, besar-besar. Dan dia gesit, dia sangat-sangat kuat. Banyak akal, cerdik sekali, luar biasa. Yang satu landak, dia sederhana, dia jalannya lambat, seolah-olah tanpa pertahanan, dia cari makannya juga sederhana dan kesannya sedikit bodoh. Ketika rubah tadi mau memakan landak, dia mulai menjebak, dia jalan di sana, dia mengendap-endap, dia dengan segala jurusnya, kecerdikannya, dia dengan akalnya dan segala kegesitannya, dia langsung menyergap landaknya. Sudah! Dan apa yang terjadi? Landak tadi langsung menggulung badannya dan langsung durinya keluar semua. Jet! Ternyata rubahnya tidak berhasil. Rubah ini terus dengan segala kecerdikannya, dengan segala akalnya. Dia melakukan banyak hal sekali. Sedangkan landak tadi hanya melakukan satu hal saja. Setiap ada serangan, dia menggulung dirinya dan durinya dibuka. Hanya sederhana sekali. Nah dibahas di sini ternyata perusahaan-perusahaan yang dahsyat, yang membuat keuntungan 3 kali lipat lebih dari market tadi, minimal dalam 15 tahun berturut-turut, ternyata dia juga simple. Mereka berpusat kepada 3 hal. Setelah diteliti, ternyata perusahaan-perusahaan yang terus-menerus tumbuh dan begitu hebatnya mengalahkan perusahaan-perusahaan yang lain, ternyata mereka pada 3 lingkaran. Ternyata mereka fokus kepada 3 lingkaran. 1, fokus kepada apa yang kita bisa menjadi yang terbaik di dunia. Yang kedua, fokus kepada apa yang kita selalu semangat. Yang ketiga adalah kita selalu fokus apa yang menghasilkan atau yang mempunyai economic scale atau economic value-nya, atau bisa menghasilkan uang yang banyak. Mereka sederhana, mereka melakukan apapun, mereka fokus kepada 3 hal. Yaitu sekali lagi, diulangi, 1 adalah apa yang dia bisa menjadi yang terbaik di dunia, yang kedua apa yang dia selalu semangat, yang ketiga adalah apa yang dia bisa menghasilkan. Dia fokus kepada 3 hal ini, dan akhirnya perusahaan-perusahaan tadi bahkan bisa mengalahkan Coca-Cola, mengalahkan Intel, General Electric, dan segala macam tadi. Misalnya kalau kita melakukan sesuatu hal yang terbaik, yang kita bisa menjadi yang terbaik di dunia, dan kita sangat semangat di bidang tadi, tapi ternyata tidak ada skala ekonominya atau tidak bisa menghasilkan uang, untuk apa? Kemudian, kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang kita sangat semangat dan betul bisa menghasilkan uang, tetapi kita tidak terbaik di bidang tersebut, maka kita akan menjadi perusahaan yang good saja atau so-so saja, tidak akan bakalan menjadi great. Juga semisalnya kalau kita bisa menemukan satu bidang yang kita bisa menjadi yang terbaik di dunia dan kemudian betul atau ada nilai tambahnya atau ada hasilnya secara keuangan, tetapi kita tidak semangat dalam menjalankan hal itu atau kita tidak suka di bidang tersebut, susah sekali kita menjadi yang terbaik atau susah sekali kita menjadi yang tumbuh paling pesat di bidang tersebut karena tiadanya semangat tadi. Prinsip ini berbeda dengan dikatakan bahwa semua perusahaan itu harus kembali ke core bisnisnya. Bukan masalah dari sisi core bisnisnya. Percuma kalau core bisnis Anda ternyata tidak bisa melakukan satu achievement menjadi yang terbaik di dunia, maka Anda akan susah sekali menjadi great. Konsep landak di sini ini bukan goal, bukan strategi atau bukan maksud, tapi ini adalah pemahaman terhadap hal-hal apa yang kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita. Seperti yang saya katakan di buku Financial Revolution saya, bahwa manusia harus menemukan satu titik yang seperti mur dan baut, jalur alamiahnya dia, yang dimana seperti mur pada waktu dia masuk ke dalam bautnya dengan sangat-sangat mudah. Apabila mur dengan bautnya terlalu besar, bisa tidak masuk ke murnya? Bisa, tapi membutuhkan usaha yang sangat-sangat berat.
Harus dibor dulu. Demikian juga misalnya bautnya kekecilan. Bisa tidak masuk? Bisa. Tapi baut ini harus diikat dulu, dikasih plastik dulu baru bisa dia. Dan itu pun tidak sebagus ketika fix. Dan ini adalah mengenai understanding, pengertian. Di bidang mana kita bisa menjadi yang terbaik di dunia. Seperti saya pribadi, saya tahu persis bahwa ketika saya jadi pembicara, saya menjadi konsultan, saya bisa menjadi yang terbaik. Ketika saya semangat di bidang ini dan pada waktu itu saya punya ilmu-ilmu yang luar biasa yang saya belajar dari yang terbaik di dunia. Dan bagikan bakat alam saya ketika saya menjadi pembicara dan jadi konsultan bisa menghasilkan hasil yang betul-betul luar biasa untuk perusahaan-perusahaan yang mengikuti seminar ataupun konsultansi kepada saya. Ataupun konsultansi ke saya. Jadi ketika bisa menjadi yang terbaik dan kemudian kita passionate. Maksudnya passionate ini apa? Kita menemukan satu bidang, kita yang heran. Wih, saya melakukan satu hal yang senang ini, saya dibayar lagi. Dan saya pribadi, ketika saya sakit, obatnya adalah sederhana. Maju di atas panggung, saya sembuh. Sedemikian menariknya. Dan ternyata ada skala ekonominya juga. 3 konsep ini, ada skala ekonominya atau ada menghasilkan dan kemudian kita semangat dan kita bisa menjadi yang terbaik. Dalam hal ini kembali lagi adalah bukan intention atau strategi atau goal, tapi melainkan understanding. Yes, saya bisa menjadi yang terbaik di sini. Hasilnya apa yang kita lakukan atau perusahaan yang kita tekunin akan menjadi sangat-sangat dahsyat luar biasa. Untuk mengukur skala ekonomi atau penghasilan, ternyata harus ada ukurannya. Contohnya perusahaan obat ini, dia mengukur keuntungannya per employee. Kemudian Circuit City, dia merubah profit per toko menjadi profit per geographic region atau wilayah geografinya. Fannie Mae itu dia mengukur secara berbeda dari profit per hutang menjadi profit per level resiko. Gillette sama, dia merubah dari profit per division menjadi profit per customer. Kimberly Clark, perusahaan tisu, dia mengukur per consumer brand, profit per consumer brand. Banyak sekali perusahaan-perusahaan selalu harus ada ukuran-ukurannya. Kroger dia mengukur bagaimana perusahaannya ini per local population, untungnya berapa. Nucor per ton, karena di perusahaan baja, dia mengukur keuntungannya dirubah dari per divisi menjadi per ton finish bajanya. Jadi 1 ton ini untungnya berapa setelah selesai, untungnya berapa setelah dipotong ongkos-ongkos semua. Philip Morris, ini per global brand kategori. Jadi kategori misalnya Sampurna yang baru saja dia ambil, ini per global brand kategori ini untungnya berapa. Pitney Bowes itu per customer. Walgreens, ini yang menarik. Dia toko obat yang sangat-sangat menarik. Dia mempunyai ukuran yang berbeda. Dia merubah untung per toko menjadi ukurannya adalah untung per customer visit. Sekali datang kira-kira kita bisa ambil untung berapa dari per customer ini. Nah, ini merupakan perbedaan-perbedaan yang membawa dampak terhadap strateginya. Ketika Walgreens mempunyai ukuran bahwa per toko akibatnya satu wilayah tokonya semakin jarang. Karena tokonya semakin jarang, tokonya akan semakin menguntungkan. Tapi begitu dihitung per customer visit, dia dalam 1 mile persegi dia bisa buka 9 toko. Dengan 9 toko dia bisa melayani per customer-nya karena dia hitung untungnya per customer bukan per toko. Kalau per toko akan tersembunyi. Kalau 1 toko customer-nya banyak padahal dia sebetulnya bisa dibagi 3 atau 4 toko lagi sehingga dia bisa melayani customer, untungnya per customer. Itu adalah berbeda dengan menghitung untung per toko. Hasilnya, Walgreens tumbuh begitu cepatnya mengalahkan perusahaan-perusahaan yang lain yang melakukan perhitungan untung per toko karena mereka tidak berani buka toko yang banyak di dalam satu wilayah tertentu. Disarankan oleh James Collins bahwa kalau Anda kepingin bisa menggunakan jurus landak ini, fokus kepada 3 hal tadi, diharapkan perusahaan mempunyai satu dewan. Dewan yang dibentuk terdiri antara 5-12 orang yang selalu akan ketemu rutin. Seminggu sekali atau lebih sering lagi, di mana dewan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengertian isu-isu penting yang dihadapi oleh perusahaan, dan ada aturan bahwa seluruh anggota dewan mereka boleh mempunyai hak untuk berdebat, untuk berargumen dalam rangka mencapai pengertian, bukan untuk memenangkan perasaan egonya, tetapi adalah untuk memenangkan perusahaannya. Aturan berikutnya bahwa semua dewan itu harus selalu menghormati dewan yang lain tanpa perkecualian. Dewan ini terdiri dari manajemen kunci
Tapi tidak terbatas dengan hanya manajemen tim saja, tapi juga orang-orang eksekutif ataupun pemimpin otomatis di setiap bagian otomatis menjadi membernya. Dan dewan ini bukan berbentuk badan dan bukan berbentuk hanya sementara saja untuk selesai proyek selesai, enggak. Tapi dewan ini terus berkumpul untuk terus bagaimana membuat perusahaan menjadi maju, menjadi lebih baik. Dan pastikan bahwa dewan ini juga selalu fokus kepada 3 lingkaran yang sederhana tadi. Bagaimana perusahaan tadi mengerti mana yang bisa membuat dia jadi yang terbaik di dunia. Kemudian yang kedua, apa yang membuat mereka semangat untuk melakukannya. Yang ketiga, skala ekonominya. Dari penelitian tentang 3 lingkaran yang sederhana ini, Jim Collins menemukan sesuatu hal yang mengejutkan. Bahwa ternyata tidak peduli baik atau buruk industri, perusahaan-perusahaan yang dahsyat, mereka menghasilkan keuntungan yang benar-benar superior. Dan tidak perlu satu perusahaan berada di dalam industri yang sedang sangat-sangat tumbuh, sangat dahsyat, tapi mereka tetap bisa tumbuh ketika mereka fokus kepada 3 lingkaran sederhana jurus landaknya. Penemuan berikutnya, rata-rata satu perusahaan memakan waktu 4 tahun untuk membuat kejelasan tentang jurus landak. Apa yang bisa menjadi yang terbaik di dunia, apa yang sangat-sangat membuat kita menjadi semangat, apa yang benar-benar bisa menghasilkan dan menguntungkan. Prinsip kelima, kebudayaan disiplin. Perusahaan-perusahaan yang breakthrough, akhirnya dia meledak luar biasa. Mereka mempunyai 1, orang-orang yang disiplin. 2, pemikiran yang disiplin. 3, tindakan yang disiplin. Orang-orang yang disiplin terdiri dari 2, yaitu level 5, leadership yang kesederhanaan dan penuh keinginan secara profesional untuk maju. Kemudian yang kedua, selalu menempatkan orang-orang yang tepat baru menentukan apa yang harus dikerjakan. Sedangkan tentang pikiran yang disiplin, ada 2 hal juga. 1, selalu menatap kenyataan. Sepahit apapun kenyataan tadi, sebrutal apapun kenyataan tadi. Yang kedua, disiplin pemikiran ini adalah selalu fokus kepada 3 hal atau kepada 1 jurus landak tadi yang terdiri dari 3 hal. Hal-hal apa yang bisa menjadi terbaik di dunia, hal-hal apa yang membuat kita jadi selalu semangat, hal-hal apa yang paling menguntungkan secara skala ekonomi. Sedangkan tindakan yang disiplin, di sini ditekankan bahwa perlunya kebudayaan disiplin. Ketika kita mempunyai orang-orang yang disiplin, kita tidak membutuhkan hierarki. Ketika kita memiliki pemikiran yang disiplin, kita tidak memerlukan birokrasi. Ketika kita mempunyai tindakan yang disiplin, maka kita tidak membutuhkan kontrol yang berlebihan. Dan ketika kita mengkombinasikan budaya disiplin dengan mental wirausaha, akan terjadilah keajaiban performance. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun kebudayaan atau kebiasaan yang penuh orang-orang yang akan ambil tindakan secara disiplin, fokus kepada 3 lingkaran secara fanatik. Mereka konsisten dengan jurus landaknya. Ada 4 hal yang bisa dilakukan. Pertama, kembangkan kebudayaan di sekitar ide tentang kebebasan dan bertanggung jawab sebagai framework pekerjaan. Dijelaskan di sini bahwa ketika orang misalnya mau naik pesawat terbang dan kemudian sebetulnya semua pilot itu ada urut-urutannya. Mereka bebas boleh melakukan apapun, tapi mereka bertanggung jawab untuk mendaratkan dengan sangat-sangat selamat. Nah, tapi misalnya dalam hal ini ketika mereka pilotnya mau mendarat atau masih di atas, kemudian pilotnya ngomong kepada para penumpangnya, teman-teman, kami baru aja membaca buku tentang kebebasan dan kreativitas, makanya sekarang kami akan mendarat dengan cara terbalik. Kita akan mendarat dengan pantat lebih dahulu, jadi siap-siap kencangkan ikat pinggang Anda. Selamat menikmati, kita akan melakukan kreativitas yang luar biasa. Sudah pasti, ini bukan yang diharapkan dalam satu perusahaan. Jadi kreativitas, kebebasan itu harus diiringi dengan tanggung jawab di dalam framework atau kotak kerja yang sudah disepakatin. Perusahaan yang dahsyat selalu memberikan kebebasan untuk orang bertindak dan tanggung jawabnya di dalam framework yang ingin dicapainya. Misalnya McDonald bisa melakukan, kalau di Indonesia itu ada misalnya paket nasi, ada nasinya juga, padahal di luar negeri tidak ada. Tapi di dalam lingkarannya, jadi McDonald tidak di sini tidak berjualan audio misalnya begitu yang di luar frameworknya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang dahsyat
Mereka akan meng-hire atau merekrut orang-orang yang self-discipline, yang mereka tidak perlu di-manage. Sehingga mereka tinggal memanage sistemnya, bukan orangnya. Setelah pertama, membangun ide tentang kebebasan dan tanggung jawab di dalam satu rancangan kerja. Yang kedua, kita mengisi kebudayaan tadi atau kebiasaan tadi dengan self-discipline. Orang-orang yang self-discipline, yang mereka mau mengosongkan kotaknya atau bebannya, atau dalam hal ini adalah mengurangi hal-hal yang mubazir yang mereka biasa lakukan. Jadi di dalam pekerja, ini yang dikatakan oleh Brian Tracy, ternyata orang-orang yang kerja di dalam perusahaan itu hanya 50% produktivitasnya. 50% waktunya adalah digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, disiplin action ini adalah fokus kepada 3 hal, yaitu melakukan suatu hal yang bisa menjadi yang terbaik di dunia, dan kemudian melakukan hal-hal yang dia semangati dan membuat skala ekonominya ada. 3 hal ini, mereka fokus ke sini, dan mereka juga melakukan menulis hal-hal yang harus mereka stop lakukan. Dan ketika mereka menulis hal-hal yang stop dilakukan, mereka benar-benar disiplin untuk stop tidak melakukan hal-hal tersebut. Baik secara orang ataupun secara bisnis. Maksudnya apa? Orang melakukan, saya akan berhenti melakukan ini, berhenti melakukan ini, supaya dia lebih produktif. Sedangkan secara perusahaan memilih, saya akan stop melakukan fokus di bisnis ini, saya akan fokus kepada bisnis yang pakai jurus landak yang pasti berhasil tadi. Sederhana dan berhasil. Yang ketiga, kita tidak boleh bingung antara budaya yang disiplin dengan disiplin secara tiran. Kalau disiplin secara tiran, begitu pemimpinnya pergi, mereka tidak akan melakukan lagi. Tapi sedangkan secara budaya disiplin, secara sistem dan orang-orang yang sudah terbentuk, orang-orang yang terbaik dan sistem yang terbaik, mereka akan menjalankan dengan atau tanpa pimpinannya tadi. Ketika saya bekerja di sebuah bank, saya membenahi hasil audit dari bank tersebut. Dari hasil audit terjelek seluruh Indonesia menjadi terbaik seluruh Indonesia. Saya dengar sampai hari ini setelah sekian tahun, lebih dari 8 tahun saya meninggalkan bank tersebut, ternyata bank tersebut masih tetap disiplin menjadi yang terbaik. Karena yang saya tinggalkan di sana bukannya otoritas atau otoriter saya, tapi melainkan adalah hal-hal yang membuat mereka mempunyai kebudayaan disiplin, yaitu sistem kerja dan orang-orang yang betul-betul memang sudah disiplin. Yang keempat, budaya disiplin action ini dibentuk dengan fokus 3 lingkaran dan selalu fokus kepada 3 lingkaran yang menunjukkan bagaimana perusahaan bisa melakukan suatu hal yang menjadi terbaik di dunia, dan kemudian yang kedua yang membuat dia semangat, yang ketiga adalah yang menguntungkan atau ada skala ekonominya. Prinsip yang keenam atau hal yang keenam yang ada di dalam perusahaan yang good kemudian menjadi great, dahsyat, beat the market 3 kali lipat. Teknologi akselerator atau menggunakan teknologi sebagai percepatan. Penemuan yang menarik, ternyata perusahaan-perusahaan yang dahsyat mengalahkan market tadi, ternyata teknologi di sini bukan untuk menciptakan breakthrough, tapi adalah untuk mempercepat breakthrough. Prinsip mereka, perusahaan-perusahaan ini dalam menggunakan teknologi, ketika Anda butuh sebagai pionir untuk mengaplikasikan teknologi tadi, sehingga perusahaan Anda bisa fokus kepada konsep landak, maka jawabannya pasti dia akan menjadi pionir. Tetapi ketika mereka bertanya bahwa apakah teknologi ini akan membuat mereka bisa unggul, bisa mempercepat penerapan 3 lingkaran yang sederhana, ketika jawabannya tidak, maka teknologi tidak ada hubungannya dan bisa diabaikan. Sudah pasti perusahaan bisa menjadi hebat tanpa harus ada teknologi telepon yang paling modern. Betul bahwa perusahaan yang dahsyat, mereka tidak menghindari teknologi. Mereka juga mau menggunakan teknologi, dan bahkan mereka juga mau menjadi pionir dalam menggunakan teknologi. Selama teknologi tadi sudah dipilih secara careful, secara hati-hati, yang ternyata betul-betul fokus membawa hasil. Prinsip ketujuh atau hal ketujuh yang ditemukan di dalam 11 perusahaan yang begitu dahsyat tadi adalah bagaimana mereka membangun momentum. Ternyata mereka tidak melakukan langsung breakthrough atau perubahan dengan sangat-sangat cepat. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pembangunan momentum. Perusahaan-perusahaan good to great ini, mereka sadar bahwa perlunya constant and never-ending improvement, selalu dan terus-menerus untuk meningkatkan diri. Dan mereka juga percaya satu hal lagi, yaitu selalu mendeliver hasil. Temuan tentang perusahaan-perusahaan yang dahsyat mengenai akuisisi, ternyata mereka menggunakan akuisisi untuk sebagai percepatan dari momentumnya, bukan untuk menciptakan momentum. Jadi perusahaan-perusahaan yang dahsyat
mereka mempunyai 1 jurus, 2 jurus yang ketika mereka praktekkan secara sederhana, membuat mereka hasil dan mereka terus kembangkan dari hasil tadi, baru mereka melakukan akuisisi. Bukan perusahaan mereka buruk, terus kemudian mereka akuisisi perusahaan yang baik, bukan. Jadi mereka benar-benar melakukan satu pertumbuhan step by step dan sampai akhirnya terjadi momentum. Momentum ini seperti kereta api yang beratnya 200 ton. Ketika dia pertama kali bergerak, dia akan sangat-sangat lambat. Iya, tapi begitu sudah mulai jalan, iya. Kereta api ini mempunyai kekuatan yang luar biasa dahsyat. Pada waktu kereta api mau jalan, betul mereka sulit ketika belum terjadi momentum karena sangat berat. Menurut statistik, kalau misalnya itu diganjel dengan 1 segitiga besi saja, 15 cm, di 1 rodanya aja, kereta api yang beratnya 200 ton tadi tidak bisa berjalan. Tapi ketika sudah jalan dengan kecepatan 200 km per jam, diblok dengan baja setebal 2 meter pun, ternyata duer, bajanya pecah dan kereta apinya jalan. Inilah pentingnya momentum. Mereka bukan langsung cepat, tapi mereka tetap ada tahap di mana mereka awalnya dan kemudian lebih cepat dan sangat cepat dan ada percepatan. Bagaimana building momentum ini diceritakan tentang Sam Walton. Walaupun perusahaannya Sam Walton yaitu Walmart bukan termasuk perusahaan yang di sini, termasuk 11 yang tumbuh sangat dahsyat, tapi yang jelas Sam Walton sudah mengalami perusahaannya dia tumbuh begitu besarnya, dan Sam Walton adalah orang yang paling kaya di dunia. Kenapa tidak tercantum di list orang yang paling kaya di dunia? Kenapa Bill Gates? Karena Sam Walton sudah meninggal dunia. Dan dibagi warisannya kepada banyak orang, dan penerima warisannya pun masih termasuk 10 orang yang paling kaya di dunia, padahal sudah dipecah-pecah begitu banyaknya. Walmart itu mulai dengan 1 toko di tahun 1945. Sam Walton tidak membuka toko yang kedua sampai 7 tahun berikutnya. Sam Walton membuat Walmart step by step. Dia memutar momentumnya perlahan sampai akhirnya dia menemukan jurus landaknya yang sangat menguntungkan, yaitu discount mart besar, murah di pinggiran. Dan dia menggunakan merchandising driven. Jadi beli dalam jumlah yang banyak, dijual biasanya lebih murah dibanding orang yang lain. Bahkan yang terakhir pakai mereknya dia sendiri. Di tahun 60-an, membutuhkan waktu 25 tahun untuk tumbuh dari 1 toko menjadi 38 toko Walmart. Kemudian, good to great. Good adalah musuh dari great. Kalau kita sudah nyaman dengan good, maka kita akan susah sekali untuk menjadi great. CD audio ini adalah base dari buku Good to Great karangan James Collins. Buku ini adalah mendapatkan gelar sebagai buku yang terbaik di dunia versi Asosiasi Manajemen Amerika yang saya bawakan secara bebas. Berdasarkan penelitian dari James Collins, ada 1.435 perusahaan sejak mulai tahun 1965 sampai 1995, akhirnya ditemukan 11 perusahaan yang pertumbuhannya minimal 3 kali lipat dibanding market selama 15 tahun berturut-turut. 11 perusahaan ini adalah Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens, dan Wells Fargo. Perusahaan yang sangat mengesankan ini, sebagai perbandingan dengan perusahaan yang lain, apabila kita invest di perusahaan yang 11 ini, $1 di tahun 1965, maka nilai saham $1 ini akan menjadi $471 di tahun 2000. Atau mengalami kenaikan 471 kali lipat, sedangkan rata-rata market hanya naik 56 kali lipat. Misal, apabila kita invest di salah satu perusahaan tadi, yaitu Walgreens, perusahaan ini berhasil mengalahkan Intel 2 kali lipat, bisa mengalahkan hasil apabila kita invest di General Electric 5 kali lipat, bisa mengalahkan apabila kita invest di Coca-Cola 8 kali lipat, dan mengalahkan market secara umum 15 kali lipat. Setelah dilakukan penelitian, lebih dari 15.000 jam kerja untuk menyelesaikan proyek ini, akhirnya Jim Collins menyimpulkan, ada beberapa hal yang menjawab kenapa perusahaan-perusahaan ini tumbuh begitu dahsyatnya, sedangkan perusahaan yang lain hanya biasa-biasa saja.
Beberapa hal ini disimpulkan yaitu adanya satu, leadership level 5. Apa yang dimaksud leadership level 5? Nanti akan kami jelaskan. Yang kedua adalah pentingnya orang terlebih dahulu baru menentukan apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat dahsyat ini selalu konfront menghadapi kenyataan, walaupun kenyataan tadi brutal, tanpa kehilangan iman bahwa dia akan besok menjadi apa. Yang keempat, perusahaan-perusahaan yang sangat dahsyat ini mereka mempunyai konsep landak, konsep yang sangat-sangat sederhana dalam 3 lingkaran. Maksudnya apa? Nanti akan kami jelaskan. Kemudian yang kelima, adanya kebiasaan atau budaya disiplin. Yang keenam, adanya teknologi yang mempercepat. Kemudian yang ketujuh, adanya momentum yang membuat perusahaan yang dahsyat ini tetap dahsyat atau bahkan menjadi lebih dahsyat lagi. Sekarang mari kita bahas level 5 leadership. Apa yang dimaksud dengan level 5 leadership ini? Level pertama leadership menurut Jim Collins adalah adanya individual yang sangat-sangat tinggi kemampuannya. Dia sangat-sangat produktif, sebenarnya karena bakatnya dia, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja yang bagus. Dia mempunyai hasil yang sangat-sangat bagus. Tapi hanya individual. Level yang kedua adalah contributing team member, yaitu di mana individual tadi mempunyai kesempatan untuk bekerja sama di dalam satu grup yang objektifnya sama dan kerja efektif sehingga dalam satu hal akhirnya mereka mencapai goalnya. Level 3 adalah competent manager. Ini adalah sekumpulan orang yang diorganisasi dengan sangat-sangat baik dan mereka efektif dan efisien menuju ke arah goalnya mereka. Goal yang sudah ditentukan dengan adanya competent manager, goalnya dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan level 4 tentang leader, yaitu adalah adanya effective leader. Maksudnya apa effective leader ini? Effective leader ini adalah leader yang sangat-sangat dahsyat, dia komitmen dan dia sangat jelas sekali tujuannya apa. Dengan adanya orang ini terjadilah standar yang luar biasa sehingga semua orang yang di bawahnya dia tertarik untuk mengikuti effective leader ini untuk mencapai goalnya. Yang dimaksud dengan level 5 leader itu adalah leadernya di sini adalah membangun kejayaan, membangun kedahsyatan dengan kombinasi antara kesederhanaan atau istilahnya low profile, high profit, yaitu kombinasi antara dua, personal humility atau kesederhanaan secara pribadi dan keinginan profesional yang sangat-sangat kuat. Inilah yang dimaksud level 5 leader. Bedanya apa level 5 dengan level 4? Level 4 juga pada waktu dia menjadi leader, perusahaannya juga menjadi dahsyat dan sukses luar biasa. Tetapi biasanya yang level 4 leader ini ketika dia keluar, perusahaannya jadi hancur karena tergantung hanya satu orang tadi. Dengan level 5 leader atau level 5 eksekutif ini yang sangat-sangat dahsyat, dia sangat-sangat perhatian terhadap bagaimana perusahaan ini berlangsung lama sekali dengan atau tanpa dia. Jadi kuncinya di sini dari 11 perusahaan ini yang dianalisa oleh Jim Collins, ternyata ada yang menarik. Temuan-temuan yang menarik tentang pemimpin di sini, ternyata pemimpinnya mereka adalah rendah hati dan siapapun yang menggantikan mereka ternyata terset satu kondisi yang membuat perusahaan tadi tetap dahsyat. Kenyataan yang menarik dari perusahaan Good to Great Company ini, perusahaan yang sangat-sangat dahsyat ini, dari 44 CEO yang pernah menduduki jabatan di tempat mereka, ternyata hanya ada 2 yang datang dari luar. 42 adalah datang dari dalam. Temuan yang menarik lagi adalah ternyata tidak ada hubungan yang sistematis antara executive compensation dengan proses bagaimana perusahaan jadi menjadi good, menjadi great. Betul sekali, presiden direktur atau CEO dari perusahaan tadi pasti mereka kerja untuk mendapatkan uang juga. Dan ternyata bukan hanya hal itu saja, karena tidak ada hubungan yang signifikan tentang jumlah gajinya atau jumlah kompensasinya dengan prestasinya. Ini menarik untuk dilanjutkan pada titik kedua atau hal kedua yang membuat perusahaan tadi jadi good to great. Dijelaskan oleh Jim Collins, yang paling penting, banyak sekali orang mempunyai persepsi yang salah, yaitu mengatakan bahwa manusia adalah aset dari perusahaan. Dikatakan Jim Collins, itu salah. Yang benar adalah orang yang tepat atau manusia yang tepatlah adalah aset dari perusahaan. Di Good to Great, perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat dahsyat, mereka bukan mulai dari visinya kemana terlebih dahulu, ternyata mereka mulai dari menemukan orang yang tepat lebih dulu. Seperti ibaratnya ketika kita mau naik bis dan mau berpergian.
Daripada kita menentukan tujuan, kita mau pergi kemana, kalau di perusahaan Good to Great ini, dia cari orang-orang yang tepat dulu, dimasukkan ke dalam bis, terserah bisnya mau dibawa ke mana oleh orang-orang yang tepat tadi. Dan sistem reward and punishment-nya itu bukan dibuat untuk membuat bagaimana orang yang salah akhirnya mereka bisa jadi benar. Ini kelemahan banyak sekali perusahaan, yang dimana kita membuat sistem kompensasi reward and punishment-nya serta aturan-aturan main, untuk membuat orang-orang yang salah menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang tidak produktif menjadi produktif. Dikatakan oleh Jim Collins, apabila perusahaan kita masih membutuhkan sistem-sistem untuk mendisiplinkan orang, berarti perusahaan tadi bukan perusahaan yang besar karena mereka punya banyak orang yang salah di dalam bisnya. Sistem kompensasi bukan digunakan untuk membuat orang yang baik menjadi benar, melainkan digunakan untuk membuat orang yang benar supaya tertarik masuk ke dalam bis dan bertahan di dalam bis. Jadi prinsip siapa orangnya, baru visinya kemana, ini diterapkan sangat-sangat detail di perusahaan 11 perusahaan yang sangat-sangat hebat ini tadi. Jadi prinsipnya di sini, it is who you pay, not how you pay them. Kalau orangnya memang dahsyat, memang betul-betul dahsyat, betul mereka kerja tetap cari uang sekali lagi, tapi walaupun mereka tidak mendapatkan hasil sebesar CEO-CEO yang lain, mereka tetap membawa hasil yang luar biasa bagi perusahaan. Bahkan dari data, ternyata Good to Great eksekutif, mereka menerima sedikit lebih sedikit, jadi slightly less dari total cash compensation selama 10 tahun pada waktu masa mereka membuat perusahaan-perusahaan dari good tadi menjadi great yang luar biasa dahsyat dibandingkan perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa saja. Ditegaskan di sini, bukan berarti bahwa executive compensation itu tidak ada hubungannya dengan orang yang sukses atau perusahaan yang sukses. Tapi di sini ditegaskan bahwa pentingnya orang yang tepat. Kalau kita mendapatkan orang yang tepat, walaupun tadi executive compensation plan-nya itu ternyata sedikit atau slightly less dibanding yang lain pun, karena orang-orang yang dahsyat, mereka akan tetap menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Prinsip yang sering saya katakan yaitu prinsip 1-3-5. Satu orang karyawan mempunyai penghasilan 3 kali lipat dibanding karyawan yang lain karena dia mempunyai produktivitas 5 kali lipat dibanding karyawan yang lain. Seperti prinsip yang dipakai oleh Nucor eksekutif di mana perusahaan tadi tumbuh begitu dahsyatnya, dia mengatakan, we hire 5, kita merekrut 5. Work them like 10, mengerjakan mereka seperti 10 orang, pay them like 8. Jadi rekrut 5 ini kerjanya seperti 10 dan penghasilannya mereka seperti 8 orang. Untuk memenuhi prinsip yang kedua ini, yaitu first who, baru what. Siapa orang-orang yang terbaik yang bisa kita rekrut dan kita tempatkan, baru kita tentukan what, visionnya mau kemana, bisnya mau pergi kemana. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan di sini.